Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan belajar tentang sekarang apabila kalian sebagai saintis kemudian menemukan suatu organisme baru atau yang belum dikenal, maka apa yang harus kalian lakukan? Ya, pastinya organisme tersebut perlu diidentifikasi. Nah, apa saja sih hal yang harus kita lakukan dalam identifikasi makhluk hidup? Salah satunya adalah dengan kunci determinasi. Jadi kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu ya. Jadi setiap langkah dalam kunci determinasi ini disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk berlawanan ya, sehingga disebut sebagai kunci dikotom. Mari kita coba untuk identifikasi spesies dengan kunci determinasi sederhana. Disediakan misalnya ada tumbuhan kunyit, jahe, lengkuas, kemudian ada roy discolor, ada ganyong atau kana discolor, kemudian ada waru atau hibiscus deliaceus, dan ada kembang sepatu. Ya, nah kalian diminta untuk menentukan nama famili dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dengan menggunakan kunci determinasi sederhana. Perhatikan untuk kunci determinasi berikut ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dalam menentukan kunci determinasi ya, bahwa untuk setiap kunci itu harus bersifat dikotom atau berlawanan, dan setiap kuplet ya itu harus diberi nomor dengan pernyataan yang berlawanan. Misalkan ya, kuplet 1A pernyataannya adalah tanaman bergetah, berarti untuk kuplet 1B itu lawanannya ya. Lawanannya adalah tanaman tanpa getah. Kemudian untuk nomor di akhir pernyataan itu adalah petunjuk untuk menuju ke kunci determinasi selanjutnya ya. Misalkan untuk 1A tanaman bergetah ya, itu ada nomor 27, berarti kalian harus menuju ke kunci nomor 27 untuk menentukan ciri selanjutnya. Misalnya kita akan mengidentifikasi jahe ya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama jelas kalian harus mengamati ciri-ciri dari jahe ya. Kemudian kalian cocokkan ciri-ciri tersebut dengan pernyataan yang terdapat dalam setiap langkah kunci determinasi ya. Kita lihat untuk jahe ya, untuk kuplet nomor 1, apakah jahe itu tanaman yang bergetah? Bukan ya, berarti kita lanjut untuk kuplet selanjutnya, yaitu yang 1B adalah tanaman tanpa getah ya. Ini adalah salah satu ciri khas dari jahe, maka kita tulis kunci determinasinya adalah 1B. Kemudian kita lihat di akhir pernyataan itu ada nomor 2, berarti kita menuju ke kuplet nomor 2 ya, atau kunci determinasi nomor 2. Kita lihat untuk 2A, yaitu daun berbentuk ginjal ya. Untuk jahe itu daunnya tidak berbentuk ginjal ya, maka dari itu bukan. Sehingga kita menuju ke kunci determinasi selanjutnya, yaitu 2B, daun tidak berbentuk ginjal ya. Ini adalah benar. Kemudian kita tulis kunci determinasinya itu adalah 2B. Nah, kita lihat untuk nomor di akhir pernyataan itu adalah nomor 3 ya, berarti kita menuju ke kunci determinasi nomor 3. Kita lihat untuk 3A, jahe apakah memiliki seludang daun atau pelepah yang memeluk batang ya. Benar ya, kalau kalian lihat gambarnya itu ada pelepahnya yang memeluk batang, sehingga kita tulis ya, untuk jahe itu adalah kunci determinasinya 3A. Dilihat di akhir pernyataan ya, ada nomor 4, berarti kita menuju ke kunci determinasi nomor 4. Untuk yang 4A, perhatikan apakah jahe itu anak tulang daunnya lurus sejajar? Bukan ya, berarti kita menuju ke kuplet selanjutnya, yaitu 4B ya, bahwa jahe itu anak tulang daunnya menyirip ya. Dilihat di akhir pernyataan itu menunjukkan nomor 5 ya, berarti kalian harus melihat untuk kuplet selanjutnya nomor 5. Kalian lihat ya, untuk jahe untuk batangnya itu berdaun tegak, posisi daun berputar, atau batangnya tidak berdaun ya. Berarti yang benar adalah yang
5A ya. Kita lihat untuk 5A di akhir pernyataan itu menunjukkan famili Zingiberaceae ya. Sehingga untuk jahe itu termasuk dalam famili Zingiberaceae. Dan untuk kunci determinasinya bisa kita tulis yaitu 1B, 2B, 3A, 4B, dan 5A. Di pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang apa itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebagai objek kajian biologi, makhluk hidup pastinya sangatlah beragam ya. Karena itu, untuk memudahkan dalam mempelajari, para ilmuwan pun melakukan klasifikasi. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, biasanya kita juga dapat melakukannya dengan membuat kladogram. Nah, apa itu kladogram? Jadi, kladogram atau kladistik dendrogram adalah pohon evolusi yang dibuat untuk membantu menganalisis hubungan kekerabatan pada makhluk hidup. Kladogram merupakan diagram bercabang yang menggambarkan hubungan taksonomi dan garis evolusioner antar takson. Nah, kladogram sendiri ini dibuat dengan mendeskripsikan setiap karakter organisme untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mengelompokkan berbagai macam organisme berdasarkan kesamaan karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup dan mengamati hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kladogram juga disebut sebagai pohon filogeni. Nah, bagaimana caranya kita menyusun kladogram berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup? Mari kita coba menyusun kladogram seperti berikut ini. Kali ini kita akan mencoba membuat kladogram hewan. Adapun untuk spesiesnya akan kita coba dengan beberapa spesies, yaitu yang pertama ada lancet, ada lamprey, kemudian ada salamander, ada penyu, ada tuna, dan juga ada macan tutul. Langkah yang pertama yaitu kita buat tabel karakteristik dari ke-6 spesies yang akan kita buat kladogramnya. Nah, untuk tabel karakteristiknya seperti ini, bisa kalian lihat. Untuk tabel karakteristik itu berisi nama spesies dan juga ada karakteristik yang dimulai dari karakteristik paling umum menuju ke karakteristik paling khusus. Dari ke-6 spesies ini, kita akan susun karakteristiknya dimulai dari yang paling umum yang mungkin ada pada karakteristik hewan. Yang pertama yaitu misalkan adalah memiliki tulang belakang, ya. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki rahang. Kemudian yang ketiga misalnya adalah memiliki 4 kaki jalan. Kemudian yang keempat itu adalah adanya amnion. Kemudian yang kelima adalah ciri khasnya adalah memiliki rambut. Kemudian kita lihat dari ke-6 spesies itu apakah memiliki karakteristik seperti yang kita tuliskan atau tidak. Nah, untuk menandai bahwa setiap spesies itu memiliki karakteristik tersebut, kita bisa menggunakan misalkan angka 0 dan 1. Misalkan untuk angka 0 itu menandakan bahwa mengidentifikasi adanya ketidakhadiran karakter. Kemudian untuk angka 1 berarti mengidentifikasi kehadiran karakter tersebut. Atau kalian boleh menggunakan plus minus ya, atau menggunakan centang atau menggunakan X seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 0 dan angka 1 untuk mengidentifikasi ada tidaknya karakter yang sudah kita tuliskan tadi. Yang pertama untuk lancet ya, bisa kalian lihat gambarnya seperti ini. Nah, kalian juga bisa melihat di internet atau di buku ya, kalian bisa studi literatur kalau misalkan kalian tidak mengetahui spesiesnya. Nah, untuk lancet itu tidak memiliki tulang belakang, kemudian tidak memiliki rahang berengsel ya, tidak memiliki rahang, kemudian tidak memiliki 4 kaki jalan, tidak memiliki amnion, dan juga tidak memiliki rambut, sehingga kita tuliskan 0 semua di tabelnya.
Untuk lampre itu hanya memiliki tulang belakang, sedangkan ciri khas yang lain itu tidak ada, maka lampre itu hanya kita tuliskan angka 1 di bagian karakteristik tulang belakang. Kemudian yang ketiga yaitu ada salamander. Untuk salamander itu memiliki tulang belakang, terus kemudian memiliki rahang, kemudian memiliki 4 kaki jalan, namun tidak memiliki amnion dan juga rambut. Kemudian untuk penyu memiliki tulang belakang, memiliki rahang, kemudian memiliki 4 kaki jalan, memiliki amnion namun tidak memiliki rambut. Selanjutnya untuk ikan tuna yaitu memiliki ciri khas tulang belakang, kemudian memiliki rahang namun tidak memiliki karakteristik yang lainnya lagi. Kemudian yang terakhir itu ada macan tutul. Untuk macan tutul itu memiliki semua karakteristik ya, sehingga kita tuliskan angka 1 di setiap karakteristik pada tabel karakteristik. Bisa kalian lihat bahwa masing-masing spesies itu memiliki beberapa jumlah karakteristik. Untuk lancet itu 0, lampre itu 1 karakteristik, untuk salamander itu 3, penyu itu 4, tuna itu 2, dan juga macan tutul itu 5. Nah, untuk mempermudah kalian juga bisa mengurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah selanjutnya setelah kita membuat tabel karakteristik adalah kita akan membuat diagram Venn. Nah, diagram Venn ini akan menggambarkan untuk lingkaran yang terluar itu adalah karakteristik yang paling umum, kemudian untuk lingkaran yang paling dalam ya, itu adalah karakteristik paling khusus. Nah, kita akan gambarkan diagram Venn seperti gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan memasukkan karakteristik yang telah kita tentukan tadi ke diagram Venn. Mulai dari lingkaran paling luar itu adalah karakteristik paling umum, yaitu tulang belakang. Kemudian di dalamnya lagi ada rahang, di dalamnya lagi ada 4 kaki jalan, kemudian ada amnion dan juga ada rambut. Untuk spesies yang pertama yaitu lancet, kita taruh di luar diagram Venn. Nah, mengapa? Karena setelah kita melihat tabel karakteristik, lancet itu tidak memiliki kelima karakteristik yang kita tentukan. Sehingga untuk lancet itu kita taruh ya, kita letakkan di luar diagram Venn. Nah, kemudian masuk untuk karakteristik yang pertama yaitu tulang belakang. Kita akan memasukkan spesies lampre. Karena spesies lampre ini hanya memiliki ciri khas tulang belakang. Sedangkan untuk lebih dalamnya lagi nanti akan memiliki semua karakteristik. Kemudian kita memasukkan untuk diagram Venn yang kedua. Untuk ciri khas yang kedua adalah rahang. Kita akan memasukkan tuna. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk spesies salamander, kemudian di dalamnya lagi yaitu spesies penyu, dan yang paling dalam itu adalah macan tutul. Nah, dari diagram Venn yang kita buat ini dapat disimpulkan bahwa untuk macan tutul yaitu yang menempati diagram Venn paling dalam memiliki semua karakter. Jadi memiliki karakter rambut, amnion, kemudian 4 kaki jalan, rahang, dan juga tulang belakang. Sedangkan misalkan untuk penyu berarti memiliki 4 karakteristik yaitu tulang belakang, kemudian rahang, 4 kaki jalan, dan juga amnion. Seperti itu seterusnya. Semoga kalian bisa paham ya terkait diagram Venn ini. Kemudian langkah yang ketiga yang akan kita lakukan adalah menyusun kladogram. Nah, kladogram ini digambarkan seperti garis panah yang bercabang ya, yaitu diagram bercabang, yang kemudian nanti kita akan tulis karakteristiknya mulai dari yang paling umum, yaitu yang sebelah kiri, menuju ke yang paling khusus, yaitu sebelah kanan. Dapat kita buat untuk kladogramnya adalah seperti ini. Dari kladogram tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin ke kanan, hubungan kekerabatan dari antar spesies itu semakin dekat. Contohnya misalkan untuk penyu dan macan tutul, itu hubungan kekerabatannya lebih dekat ya dibandingkan dengan misalkan salamander dengan macan tutul. Nah, di kladogram ini juga kita bisa membaca karakteristik apa saja yang dimiliki oleh spesies tersebut. Seperti misalnya untuk lancet, kita taruh di bagian paling kiri dan tidak memiliki
karakteristik ya, dan kita dapat simpulkan bahwa Lancet itu di luar grup atau tidak memiliki kelima karakteristik itu. Kemudian untuk lamprey itu kita lihat ada satu karakteristik yaitu tulang belakang. Kemudian untuk tuna itu ada dua karakteristik yaitu memiliki rahang dan juga tulang belakang. Untuk salamander itu memiliki 3 karakteristik dan begitu seterusnya. Demikian video tentang bagaimana cara menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Semoga kalian bisa mempraktekannya dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.